Shalom semuanya. Oke ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami berkumpul di sini. Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, penuhi dengan hikmat. Dan kami juga membuka hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, benih ini bertumbuh, berbuah, berdampak. Dan segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, benteng-benteng keangkuhan manusia, dipatahkan, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Ini sukacita walaupun bukan hal yang resmi, tapi ini kekeluargaan, suatu sukacita ya, hari Jumat mau berangkat ya. Jadi ini khusus buat Mary, luar biasa. Ini pencapaian banyak orang yang saya nggak pernah keluar negeri sekolah. Suami saya cita-citanya anak saya dua-dua ini nanti sekolahnya di luar negeri. Ya, jadi Mary ini berkat Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan, banyak orang yang bermimpi bisa sekolah di luar negeri. Banyak yang berusaha tapi nggak semua dapat kesempatan. Dan kadang itu bukan karena hasil kerja keras, tapi betul-betul anugerah Tuhan yang membuka jalan. Jadi saat ini Bo nggak banyak ngomong sih, sedikit aja ya. Tapi ini bisa kenangan karena bisa dibawa kalau rindu ya. Jadi memang beasiswa bukan sekedar hasil nilai atau kerja keras, tapi bukti kasih karunia Tuhan yang membuka jalan. Hari ini Bo mau Mary dulu yang baca firman. Mungkin sudah sering mendengar ini. Yeremia 29 ayat 11. Ya, mungkin Mary bisa diri ya. Nah, bacain yang keras ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih Mary ya. Jadi ini sudah biasa kita dengar, mungkin sudah hafal. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk hari depan penuh harapan. Jadi sebenarnya kalau saya cari latar belakang ayat ini, kita gali lebih dalam secara singkat. Yeremia sedang menulis pada saat itu bangsa Israel di pembuangan Babel. Kehilangan rumah, kehilangan tanah, tidak ada identitas. Dalam situasi asing, gak pasti. Tapi Tuhan berkata, aku tahu rancanganku. Ini luar biasa perkataannya. Waktu aku dengar ini, wah, ini di tengah rasa asing. Baru akulah di keluargaku yang merantau, itu pun udah hebat kali ya. Di UGM-nya, tapi udah hebat kali. Apalagi Mary ini luar biasa, ini cucu pertama ya. Cucu pertama dari kita si Tompul ya. Si Manjumta juga kayaknya cucu pertama di luar negeri, di Taiwan. Ini anugerah Tuhan. Jadi waktu saya juga pernah punya pengalaman di kota asing, di Jawa. Padahal itu dekat, masih Indonesia ya. Ada rasanya nanti kita itu kayak merasa sendirian. Jadi kita mempersiapkan Mary. Tuhan sudah lebih dulu ada di sana. Ada banyak tantangan, tapi anugerah Tuhan selalu ada. Jadi ini ditulis oleh Yeremia. Ini luar biasa, di tengah rasa asing pada saat pembuangan, tapi Tuhan meyakinkan bahwa dia tetap pegang kendali. Mungkin ini sangat relevan bagi Mary. Saya tahu rasanya nanti Taiwan itu negeri baru, saya belum pernah. Tapi ini bisa jadi jalan bagi kita nanti rame-rame ke sana ya. Nanti ada bahasa baru, ini yang bahasa Cina ya. Budayanya baru, kebiasaannya baru, beda banget lah kayak kita orang Batak, orang apa gitu ya. Tapi itu sukacita. Nah, kabar baiknya walaupun nanti ada tantangan akan mendewasakan. Tantangannya Tuhan sudah ada lebih dulu di sana, Mary. Mary bukan sekedar pergi kuliah. Mary sedang berjalan di jalan yang Tuhan siapkan. Dan bagi kita keluarga, kita bukan justru nanti merasa, pasti ada nanti rasa kehilangan, itu pasti ya. Tapi itu kehilangan yang sementara yang penuh sukacita karena kita sedang mempercayakan adik kita Mary ke tangan Tuhan lebih dalam lagi dalam rencananya. Jadi di sini hanya 3 aja pesan Bow ya. Pertama, Mary,
dan untuk kita semua, karena kita dimanapun kita ditempatkan. Pertama, pegang identitas kita sebagai anak Tuhan. Daniel 1 ayat 8, Daniel menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Daniel ini di masa pembuangan, orang asing, masih muda. Jadi aku tahu rasanya, pernah aku kayak kasihan gitu, terlunta-lunta di Jogja, nangis gitu, nggak ada yang buat sedih, aku nangis. Ada nanti fase seperti itu, kita kayak merasa kesepian. Nah, apalagi ini di Taiwan gitu ya. Gue di Jogja aja gitu kayak merasa asing. Gue kok merantau-merantau ke Aceh, ke Papua, ke Jogja, gue kayak merasa asing. Dan yang pertama gue cari itu gereja. Yang pertama aku cari gereja. Karena aku tahu ada apa-apa sama aku, gereja pasti ada. Tuhan selalu ada di sana. Daniel itu masih muda waktu dibawa ke Babel, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, tapi dia pegang identitasnya sebagai anak Tuhan. Banyak godaan nanti, banyak orang yang awalnya baik ya, hancurnya di perantauan. Tapi justru banyak orang juga yang biasa-biasa aja, tapi ketemu Tuhannya, accounternya di negeri orang. Nah ini kita imani. Mungkin Mary di sini nanti kita doakan, dia akan menemui accounter di sana. Ya, pulang-pulang ada yang dibawa api yang besar, seperti Daniel. Ya, mungkin Mary akan menghadapi hal yang sama. Ada budaya baru, teman baru. Ada juga kebebasan baru yang biasanya sama orang tua terawasi ya. Ini di sini integritas, identitas kita tidak ditentukan oleh teman-teman kita, tidak ditentukan oleh lingkungan kita, tapi ditentukan oleh Tuhan. Di sekolah sekarang banyak bully-bully ya. Kalau mau teman saya, yuk ikutin gak ya? Saya tidak. Pegang identitas kita sebagai anak Tuhan. Lu gak mau teman gak apa-apa, lu bilang gue kolot gak apa-apa, gue juga dulu begitu. Priscilla ikut style, saya gak apa-apa. Saya gak mau ikut style. Pegang identitas sebagai anak Tuhan. Gak usah takut kehilangan teman. Itu yang pertama. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan identitas sebagai anak Tuhan. Banyak anak Indonesia keluar negeri, awalnya rajin ibadah, lama-lama sibuk, jauh dari Tuhan, malu jadi orang Kristen. Tapi justru ada juga yang semakin bertumbuh, dia temukan komunitas. Jadi di sana pastikan komunitas rohani yang kuat. Itu penting. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di satu sisi, kita ketemu komunitas yang benar. Wah, boom! Saya tuh bertemunya untung ditangkap Tuhan waktu SMA sama GKPB. Makanya saya nggak pernah lupa sama GKPB. Di situ saya dijaring. Yang kedua, yang pertama, identitas sebagai anak Tuhan. Gak usah takut kehilangan teman. Yang penting cari ada komunitas. Yang kedua, hidup dengan integritas dan hikmat. Hidup dengan integritas dan hikmat. Amsal 4 ayat 7. Hikmat adalah hal utama, perolehlah hikmat. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap hal yang memerlukan hikmat dan pengertian, anak-anak Tuhan, ini contohnya Daniel, didapati 10 kali lebih pandai. Bau berdoa, Mary akan menjadi salah satu dari situ. Akan didapati 10 kali lebih pandai. Daniel bukan hanya rohaninya yang cerdas, segala sesuatu cerdas, unggul. Karena apa? Karena Tuhan memberinya hikmat. Siapa sumber hikmat? Tuhan. Kalau kekurangan hikmat, mintanya sama siapa? Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Setiap hari memulai hari. Dan yang paling penting bukan soal akademik, mau pintar, bukan itu. Yang paling penting, kita jangan kehilangan integritas dan hikmat. Apa itu integritas? Jujur, setia, bisa dipercaya. Kita tetap melakukan yang benar. Sekalipun gak ada yang lihat, tapi yang benar. Kita sama perkataan dengan perbuatan. Itu integritas. Apa itu hikmat? Kita tahu cara bertindak dengan benar. Bukan hanya punya wawasan yang luas, tapi kita tahu cara bertindak yang benar. Di negeri orang, di mana aja bisa orang lupa sama kita. Tapi satu hal, saya nggak pernah lupa dosen saya. Itu betul. Di negeri, dimanapun kita bisa dilupakan, tapi integritas akan membuat orang ingat sama kita. Kejujuran kita, itu akan selalu dikenang sama kita. Kita bisa nggak punya apa-apa, tapi selama kita punya integritas, kita akan dikenang sama siapapun. Kayak lampu kecil, mungkin hal sederhana. Tapi lampu kecil di ruangan yang gelap, dia terlihat, itulah integritas. Sederhana, tapi menjadi terang. Nggak harus muluk-muluk. Yang ketiga, jadilah terang Kristus di negeri orang. Jadi firman ini sebenarnya
tetap bersinar di negeri orang, bersinar di negeri orang ya. Ya, di negeri kita, di negeri orang. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang agar apa? Nama Tuhan dimuliakan. Mary, Bow bangga kamu jadi wakil keluarga, wakil bangsa juga loh nih. Karena ini Taiwan kan antar bangsa. Juga kami berdoa Mary di sana menjadi wakil kerajaan Allah juga. Ini kesempatan bukan hanya dapat gelar, tapi untuk jadi berkat dan saluran berkat. Amin ya Mary ya. Jadi sukses nanti bukan hanya dinilai dengan nilai yang tinggi, tapi lulus dengan menyatakan sebagai terang Kristus. Itu yang paling penting. Jadi seperti lilin, nggak perlu bersuara, tapi cahayanya itu menolong orang. Sederhana, tapi menolong orang melihat jalan. Begitulah. Sederhana aja Mary, nggak usah muluk-muluk, tapi kita menjadi terang. Kristus terlihat karakternya di dalam kita dan di dalam sikap kita. Saya merangkumnya jadi pegang identitas kita sebagai anak Tuhan, hidup dengan integritas dan hikmat, jadi terang Kristus di negeri orang. Ini pesan Bow. Jadi Bow hanya bisa berdoa. Nah, nanti kalau rindu lagi ingat boleh lah. Sekarang zaman teknologi ya, ini ada begini loh, luar biasa loh. Saya dulu diberangkatkan, datang tak diantar, pulang, pokoknya jalangkung bener gitu ya. Tapi bersyukur dalam segala sesuatu ada kasih karunia Tuhan ya. Kita berdoa Mary nanti semuanya dilancarkan. Tantangan itu luar biasa. Mary bukan hanya berangkat untuk kuliah. Mary sedang diutus Tuhan sebagai terang di negeri orang. Jadi kita antar bukan hanya dengan perlengkapan, tapi terutama dengan doa dan berkat. Ada contoh yang mungkin Mary bisa ingat. Jadi Mary jangan merasa sendirian. Orang-orang yang dipakai ini luar biasa. Sama kayak di negeri asing. Daniel, Esther, Timotius. Daniel di pembuangan, remaja, masih muda sekali di negeri asing. Tapi dia tetap setia, jadi berkat bagi kerajaan. Esther, anak yatim piatu di negeri asing, jadi ratu. Mary, kalau dengan Tuhan, Tuhan bisa ubah apapun. Daniel nomor 1, Esther nomor 1 di negeri orang. Karena menjaga identitas, menjaga integritas, mengandalkan Tuhan. Dan menjadi terang. Ini juga untuk kita semuanya. Ini terutama untuk saya juga ini. Saya siapin, saya bersyukur di sini dikasih kesempatan. Karena itu selalu bicara dua arah, terutama buat saya. Jadi biarlah dengan ini kita juga berdoa. Jadi doa ini bisa menjadi benteng rohani bagi Mary dimanapun. Dan otoritas firman Tuhan memberkati Mary. Mary diberkati masuk dengan damai, keluar dengan sukacita. Tuhan menjadi penjaga Mary, penolong Mary. Dan masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan hidupmu jadi berkat bukan hanya di Taiwan, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu di Yeremia 29 ayat 11, rancangan-Mu sempurna. Buat Mary, buat kami semua. Kami mau pegang identitas kami sebagai anak-Mu. Kami mau jaga integritas kami dan menggunakan hikmat Tuhan. Kami mau jadi terang, bersinar dimanapun. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Roh Kudus mampukan kami pribadi lepas pribadi. Terutama buat adik kami Mary yang akan berangkat. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Pakai anak-Mu ini seperti Kau menjagai Esther, menjagai Daniel. Tumpuannya adalah Engkau Tuhan. Saat dia galau, saat dia rindu, Roh Kudus menjadi kekuatan penghiburan. Darah Kristus tetap menaungi dan membungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Ada favor Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan anak-Mu ini. Dan semua kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Oke. Firman yang luar biasa ya dalam kehidupan kita ya. Mary harus pegang itu semua. Utamakan Tuhan dalam kehidupan Mary supaya Mary berhasil. Itu selanjutnya kita yang bertindak ya. Sebelum kita dengar apa, kita memuji Tuhan dulu ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan ya. Aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu